시작은 늘 설레게 하지 모든 걸 이겨낼 것처럼. Bu Bidan, Waalaikumsalam. Iya Bu, mari Bu. Perkenalkan ya Bu ya, saya Bidan Zahra yang bertugas pada siang hari ini. Ini benar dengan Ibu Syarifah? Benar. Oh iya, umurnya 26 tahun, benar ya Bu ya? Iya benar Bu. Oh iya, ada yang bisa saya bantu Bu? Ini Bu, saya kan baru habis lahiran. Umur anak saya itu 1 bulan lebih. Nah saya kan masih ini ya Bu, masih nifas. Nah terus mau selesai nifas tuh mau coba pakai KB kondom. Terus tapi belum tahu gimana KB kondomnya itu kayak gimana Bu Bidan. Makanya mau konsultasi. Oh iya Bu, nanti akan saya jelaskan ya Bu ya bagaimana itu cara penggunaannya dan lain sebagainya Bu mengenai KB kondom ini. Nanti kurang lebih ya Bu ya memakan waktu 10 sampai dengan 15 menit. Tenang saja, nanti akan saya jaga privasinya Ibu juga ya. Ada yang ingin Ibu tanyakan mungkin sebelumnya? KB kondom itu belinya di mana ya Bu Bidan? Oh iya Bu, baik, nanti juga akan saya jelaskan ya Bu ya itu. Iya Bu, kalau begitu Ibu bersedia ya Bu ya ini? Iya bersedia. Oh iya Bu, mari Bu ya langsung saja dimulai ya, akan saya jelaskan. Iya Bu, yang pertama, tadi kan Ibu sedang menyusui ya Bu ya, benar ya Bu ya? Iya, Bu. Oh iya, kalau boleh tahu apakah menyusuinya itu ASI eksklusif Bu? Iya Bu Oh Bidan. iya, tidak ada tambahan mungkin susu formula adanya? Tidak ada Bu Bidan. Oh iya Bu, baik. Kalau begitu saya jelaskan dulu ya Bu ya bahwasanya ada KB alamiah yaitu MAL Bu. Ini ya Bu ya, Ibu bisa lihat di sini. MAL itu metode aminorelaksasi ya Bu. Ini juga ternyata metode kontrasepsi Bu yang bisa digunakan ya Bu ya. Memang ketika Ibu sedang ASI eksklusif siang dan juga malam ya Bu ya, tanpa support dan makanan tambahan lainnya selama 6 bulan ini. Nah ini Bu ya, metode kontrasepsi dengan menyusui. Nah efektif ya Bu ya, selama 6 bulan sejak persalinan begitu. Ini kan Ibu anaknya baru 1 bulan ya Bu ya, ya berarti masih ada sekitar 5 bulan lagi gitu. Nah karena pemberian itulah ya Bu ya, hanya ASI itu yang ternyata memang ada kontrasepsi alamiah ini. Kemudian memang ya Bu ya, metode ini itu tidak melindungi dari HIV ataupun penyakit menular seksual begitu. Karena memang bukan metode alat kontrasepsi ya Bu ya. Iya Bu. Ya begitu. Ya Bu ya. Nah ini ya Bu ya, saat menggunakan malnya tadi sudah saya jelaskan. Usia bayinya kurang dari 6 bulan, kemudian juga bayi tidak diberi makanan tambahan, nah juga belum mendapat haid lagi ya. Nah kemudian selanjutnya ada cara memakai mal. Nah segera setelah persalinan, Ibu habis persalinan dengan Ibu ya. Kemudian selalu memberikan ASI eksklusif gitu. Tadi juga Ibu sudah memberikan ASI eksklusif ya benar. Kemudian Ibu bisa merencanakan KB lain jika bayi berusia lebih dari 6 bulan atau telah mendapat MES lagi begitu ya. Iya Bu. Nah kemudian Ibu bisa menggunakan metode lain di saat yang tepat atau setelah MES begitu ya Bu ya, setelah 6 bulannya ini selesai. Memang mal ini metodenya hanya 6 bulan ketika Ibu memberikan ASI eksklusif seperti itu. Selanjutnya ya Bu ya, tadi ada metode tambahan lainnya KB. Nah Ibu pengen pakai kondom, benar ya Bu ya? Benar, Pakai Bu. kondom ya. Nah ini Bu ya untuk kondom. Nah Ibu bisa lihat di sebelah sini, kondom ini ya Bu ya merupakan selubung karet ya Bu ya, yang mengemas sel sperma begitu sehingga tidak bertemunya sel sperma dengan sel telur nantinya Bu begitu. Biasanya nanti terbuat dari plastik ya Bu ya, latex gitu, karet. Juga ada bahan yang terbuat dari produk hewani gitu Bu, yang lebih alami lagi seperti itu. Ada macam-macam Bu begitu. Nah Ibu tadi kan tanya ya belinya di mana begitu. Bisa dari puskesmas ini ya Bu ya, nanti juga bisa Ibu beli di apotek biasanya ada Bu gitu ya. Karena ini sangat efektif bila digunakan ya Bu.
setiap kali bersenggama, bila bisa juga ya Bu ya, pemakaian kondomnya ini bersamaan dengan metode KB lain. Nah misalkan ya Bu ya, perlindungan tambahan begitu, kayak misalnya Ibu nanti pakai KB pil terus lupa minum, nah Ibu bisa menggunakan KB kondom ini sementara begitu. Nah ya, terus juga mudah didapat ya Bu ya. Kemudian juga bisa berbicara kepada pasangan Ibu sebelumnya gitu. Nah ini ya Bu ya, cara memakainya Ibu. Nah nanti bisa diberitahukan kepada suami Ibu begitu ya. Ini ya Bu ya caranya, pastikan sebelum Ibu memakai kondomnya itu dilihat dulu tanggal kadaluarsanya Ibu gitu. Kemudian berhati-hati ya Bu ya ketika membukanya. Nanti kalau misalnya robek, Ibu langsung ganti pakai kondom yang baru ya. Takutnya nanti kan bocor begitu ya Bu ya, nanti bisa hamil. Nah nanti juga penyimpanan itu di ruangan yang tidak panas ataupun dingin ya Bu ya, karena itu dapat merusak kualitas kondomnya seperti itu ya Bu. Nah ketika pemakaiannya ya Bu ya, jangan ditambah bleaching begitu Bu, seperti baby oil, karena itu bisa merusak juga Bu kondomnya nanti. Tapi bisa ditambah dengan spermicide Bu, itu gel yang menghambat atau dapat membunuh sel spermanya begitu Bu. Ya Bu, seperti itu. Ini ya Bu ya, bisa bisa dibuka bungkusnya dengan hati-hati, kemudian meletakkannya ya Bu ya di ujung penis begitu, dengan cincinnya nanti menghadap keluar ya Bu ya. Nah kemudian pasangnya ya Bu ya, sampai ke pangkal begitu. Masangnya ini Bu, ketika maaf ya Bu ya, penisnya itu sudah meninggal begitu. Ya, kemudian melepasnya ya Bu ya, juga masih saat ejakulasi begitu Bu, ya saat menekannya itu ya Bu ya. Nah, kemudian jika sudah nanti bisa dilepas, kemudian diikat dan dibuang di tempat yang benar ya Bu ya. Ya Bu. Untuk pemakaiannya memang satu kali pakai ya Bu ya, setiap berhubungan. Nah ini ya Bu ya, yang perlu diingat untuk pemakaian kondomnya, satu kali pakai begitu. Kemudian pastikan persediaan kondomnya cukup ya Bu ya, kan sudah didapat ya Bu, jadi bisa langsung kalau misalkan habis beli begitu. Salah satunya di apotek gitu ya Bu ya. Dan jika kondom robek, langsung pertimbangkan kontrasepsi darurat segera mungkin ya Bu ya. Kayak misalnya menggunakan apa itu Bu, pil kontrasepsi darurat ya Bu ya, ada pilnya ya. Kemudian jangan pakai pelicin berbahan dasar minyak itu ya. Kemudian sama yang tadi saya sebutkan, kemudian simpan kondom di tempat yang terlindung dari sinar matahari gitu. Nah seperti ini Bu penjelasan saya tadi. Ada yang ingin Ibu tanyakan mungkin? Berarti kalau misalnya nyimpan kondomnya itu harus di kayak lemari itu gitu aja ya Bu Bidan? Iya Bu, iya saya di tempat yang panas ataupun dingin ya Bu ya, karena itu dapat merusak. Iya benar. Nah dari pemahaman tadi Ibu sudah paham? Sepertinya sudah sedikit paham Bu Bidan. Iya, mungkin bisa Ibu jelaskan kembali ya Bu ya, KB mal itu apa, kemudian KB kondom itu apa gitu. Iya Bu Bidan, kalau yang mal kan kita harus menyusui anak kita secara eksklusif. Maksudnya jangan diberi tambahan seperti susu formula, seperti makanan-makanan lainnya, itu tidak boleh, harus ASI tok, dan itu hanya 6 bulan. Jadi setelah 6 bulan saya juga harus pakai KB yang lain gitu ya Bu Bidan. Iya Bu, Nah, kalau yang kondom itu tadi dipakainya setiap bersenggama, terus pakainya satu kali saja gitu iya kan Bu, Bu sekali Bidan. pakai ini. Iya. Seperti itu Bu Bidan. Terus kalau dipasangnya itu saat sudah mulai menegang, dan lepasnya juga saat baru selesai ejakulasi. Seperti itu kan Bu Iya Bidan. Bu, iya saat ejakulasi benar Bu, seperti itu.
Eh, jangan lupa untuk mengecek tanggal kedaluarsanya juga ya Bu ya, ya, dan ditempatkan di tempat yang aman ya, terhindar dari matahari seperti itu. Sepertinya Ibu juga sudah paham ya Bu ya? Iya, Bu. Tidak ada pertanyaan lagi Bu? Sepertinya tidak ada Bu Oh, ya. Bidan. Baik ya Bu ya, nanti akan saya berikan untuk yang KB kondomnya ya Bu ya. Iya, Bu. Mungkin nanti jika misalkan habis begitu, Ibu bisa membeli sendiri Bu, atau bisa datang kembali ke sini begitu. Ya Bu Bidan. Ya Bu, selanjutnya mungkin bisa saya akhiri ya Bu ya. Untuk kunjungan berikutnya tidak ada ya Bu ya, soalnya ini juga KB kondom tidak perlu ada kunjungan berikutnya, kecuali jika Ibu ingin memakai KB lainnya, nanti Ibu bisa datang berkunjung, kemudian ingin bertanya-tanya begitu, nanti Ibu bisa kunjungan lagi seperti itu. Terima kasih ya Bu ya atas kerjasamanya. Saya akhiri Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Bidan. Iya Bu, terima kasih.